Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami melalui firman pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasannya. Berkati juga jemaat yang hadir pada pagi ini. Begitu juga yang beribadah di rumah masing-masing. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kalau pagi ini kita dapat beribadah sekalipun dalam bentuk live streaming. Tapi kita percaya yang penting itu esensi dalam beribadah. Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul, maka Dia hadir. Jadi dalam ibadah kita, tempat tentunya tidak membatasi kehadiran Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita akan merenungkan, belajar firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan satu tema, tanda hidup baru. Ini atau disebut juga progressive sanctification. Didasarkan pada Roma pasal 7 ayat 13 sampai 25. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 7 ayat 13 sampai 25. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara sekalian, akhir-akhir ini kita melihat ada satu kecenderungan di mana semuanya serba terbuka dan termasuk juga kehidupan orang Kristen atau kehidupan bahkan hamba Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi isu melalui media sosial. Kita tahu banyak orang yang bukan Kristen akhirnya melihat, bahkan memposting, memforward berita tentang adanya hamba-hamba Tuhan yang melakukan dosa yang begitu menyolok. Nah, saudara sekalian, akhirnya orang bukan Kristen maupun orang Kristen itu bertanya-tanya. Kalau begitu, apa artinya beragama? Apa gunanya menjadi Kristen? Apa gunanya menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan? Nah, saudara, bagi orang luar ini menjadi ejekan. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sinis, ya. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, sebetulnya kita tidak usah heran.
Karena ada hamba Tuhan yang memang palsu, ada yang memang sungguh-sungguh. Sejak perjanjian lama selalu begitu, ada nabi palsu, ada nabi yang asli. Perjanjian baru, ada rasul yang palsu, ada rasul yang asli. Nah, saudara, jadi kita belajar firman itu kita mengerti apa yang terjadi. Sehingga iman kita tidak perlu dibingungkan atau menjadi goyah karena apa yang terjadi eksternal di luar diri kita. Nah, begitu juga saudara sekalian, bukan hanya pergumulan atau persoalan-persoalan kasus yang terjadi di kalangan hamba Tuhan dari pihak Kristen. Tetapi mungkin kita sebagai orang percaya juga kita bergumul dalam hidup kita. Mungkin ada yang sudah menjadi Kristen 5 tahun, 10 tahun, bahkan beberapa puluh tahun. Tetapi kalau kita jujur melihat, mengevaluasi diri kita, maka kita menyadari kita sering gagal. Bahkan tiap hari juga masih berbuat dosa. Satu hari bisa lolos dari dosa. Tolong angkat tangan, ya. Jemaat yang di rumah juga. Apakah Anda bisa bebas dari dosa dalam ini? Nah, saudara, kalau kita jujur, kita sering gagal, ya. Kita ini sering jatuh dalam dosa. Dan setelah sekian tahun mengikut Tuhan, kita bertanya, loh kok enggak pernah sempurna? Kita sudah nyanyi supaya Tuhan sempurnakan kita seperti Tuhan Yesus. Tapi sampai sekarang enggak pernah sempurna. Dan mungkin dalam kehidupan kekristenan kita, kita menjadi putus asa. Kalau begitu, apakah sebetulnya ajaran Alkitab benar? Kalau begitu, apakah memang kita selalu jatuh bangun, tidak pernah sempurna? Lalu apa gunanya lagi untuk berjuang, untuk hidup suci, hidup kudus? Nah, ini menjadi pergumulan orang Kristen di sepanjang hidupnya, ya. Sebagai contoh, mungkin kita bertekad, berkomitmen, saya mau lebih tekun berdoa. Tapi ketika kita mau melaksanakan, ternyata WhatsApp lebih menarik, ya. Facebook lebih, tidak sadar, sebentar saja ber-WhatsApp ria gitu ya, bermedia sosial. Taunya sudah habis media sosial dipegang, habis 1 jam, habis 1 jam lebih. Lalu tinggal ngantuk, tidak bisa doa lagi. Loh, dosa kan? Bertekad mau belajar firman, merenungkan firman. Saya tekad mau merenungkan firman, tapi sibuk dengan urusan bisnis, profesi. Aduh, ini dulu. Telepon ini dulu. Nanti setelah mau merenungkan firman. Setelah selesai semua, sudah capek. Akhirnya apa? Tidak baca firman. Ya. Nah, saudara, kita bertekad mungkin. Saya mau menjadi orang yang jujur dalam hidup. Di dalam pekerjaan, di dalam profesi saya. Tapi ketika menghadapi kasus-kasus yang dilematis, persoalan yang pelik, ya, enggak apa-apa lah, bohong sedikit-sedikit, ya. Jatuh dalam dosa, enggak bisa konsisten, ya, dusta. Atau barangkali kita bergumul dengan persoalan emosi. Sedikit-sedikit emosi, marah. Wah, tekad, saya mau menahan diri, enggak mau marah lagi. Katanya teorinya hitung dulu sampai angka 7 baru boleh marah. Hitung. Loh, sampai 7 masih marah lagi, ya. Gagal lagi. Nah, saudara, kita melihat itu dalam kehidupan kekristenan kita, kalau jujur, kita sering jatuh bangun dalam dosa. Ya. Nah, karena itu hari ini kita mau merenungkan satu tema, yaitu tanda hidup baru, bagaimana progresif di dalam pengudusan itu. Supaya kita mengerti secara objektif apa yang Tuhan katakan. Jadi bukan dikatakan oleh psikologi, bukan yang diajarkan saat ini banyak dari mimbar-mimbar gereja, esensinya itu adalah psikologi populer, ya. Bagaimana triknya, bagaimana caranya. Kan sekarang kita di media sosial dicekoki hal itu, ya. Menghadapi virus corona. Nah, 1, sering cuci tangan. 2, pakai masker. Nah, kita selalu mau yang instan caranya, ya kan? Ini resepnya. Nah, begitu juga saudara, mimbar gereja saat ini suka memberi resep-resep, tapi tidak membawa orang pada esensi, yaitu kebergantungan pada Tuhan. Menyadari keberdosaan kita, ketidakmampuan kita. Tidak diajarkan esensinya, tapi resepnya. Mau lebih rohani, dewasa dalam Kristus,
ikutlah training ini. Mau lebih mantap dalam iman, ikutlah ceramah ini. Mau lebih sukses, ikutlah cara-cara begini, trik-trik begini. Tapi setelah sekian puluh tahun, ya tetap saja gereja itu, tetap aja kekristenan itu banyak bohongnya, tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada kesaksian yang bagus. Nah, karena itu saya mengajak saudara pagi ini kembali kepada ajaran firman. Ya, kita belajar mengerti dan tunduk pada otoritas firman supaya kita boleh menjalani kehidupan yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, saudara, kalau kita mempelajari Roma pasal 7 ini, sebetulnya Roma pasal 7 ini, khususnya bagian terakhir, yaitu ayat 13 sampai 25 ini, menjadi perdebatan di kalangan sarjana teologi. Di kalangan para penafsir Alkitab. Mengapa? Karena ada beberapa alternatif tentang siapa yang disebut di sini. Aku yang dimaksud di sini itu siapa? Apakah Paulus sebelum bertobat, berarti dia belum dilahirkan kembali? Ataukah Paulus yang sudah dilahirkan kembali? Nah, dari sini akhirnya muncul beberapa pandangan tentang siapa si aku ini. Siapa manusia yang bergumul dalam Roma 7 ayat 13 sampai 25 ini. Saudara sekalian, G.M. Boyce, ya, seorang penafsir Alkitab, dia mengatakan ini ada beberapa pandangan. Ya, G.M. Boyce seorang penafsir Alkitab reform, saudara sekalian. Saya suka pada penafsiran dia, ya, karena konsisten dengan apa yang Alkitab ajarkan. Yang pertama dia katakan, manusia atau si aku yang dimaksud di sini adalah orang yang belum diselamatkan. Paulus yang belum dilahirkan kembali. Nah, ini pandangan yang pertama, ya. Nah, saudara, pandangan ini banyak dipegang oleh bapak-bapak gereja, termasuk semula Agustinus memegang pandangan ini. Ini adalah pandangan orang yang belum dilahirkan kembali. Tapi kemudian Agustinus berubah. Ini pandangan orang sudah dilahirkan kembali. Nah, argumentasinya ini adalah apa? Karena dikatakan ayat 14 ini bahwa aku bersifat daging, ya, dikatakan terjual di bawah kuasa dosa. Nah, ini berarti bukan orang percaya, gitu ya. Jadi bukan adalah orang yang belum dilahirkan kembali. Kita melihat di dalam ayat yang ke-25 ternyata dia juga mensyukur kepada Yesus Kristus. Berarti pandangan ini tidak tepat. Ya. Lalu juga pandangan ini tidak tepat karena apa? Apakah orang percaya itu bisa punya hati nurani yang peka? Aduh, rasa bersalah, rasa berdosa, gagal melakukan hukum Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan, tidak mungkin. Kalau tidak ada kehadiran Roh Kudus, tidak mungkin manusia punya kepekaan rohani, ya, hati nurani. Lalu juga keberatannya itu adalah di dalam ayat ini, orang ini mencintai Taurat, mencintai hukum Allah. Nah, apakah orang yang tidak percaya punya hati yang menghormati firman, yang mencintai firman? Tidak juga. Ya. Lalu yang ketiga, kalau kita mempelajari Roma 7 ayat 1 sampai 12, ini memakai bentuk past tense, masa lampau. Tapi ayat 13 sampai 25 ini banyak pakai present tense. Artinya apa? Masa sekarang, kekinian yang sedang berlangsung. Berarti ini bukanlah tentang orang yang belum lahir baru, bukan tentang Paulus yang belum bertobat. Ya. Yang kedua, pandangannya adalah mengatakan ini adalah orang Kristen karnal, Kristen kedagingan. Nah, pandangan ini menganggap bahwa orang yang disebut di sini bukanlah orang yang belum lahir baru, juga bukanlah dia itu orang yang orang yang belum lahir baru, tapi orang yang sudah lahir baru, tapi dia masih bersifat kedagingan. Buktinya apa katanya? Karena banyak aku, ini berarti egosentris. Bukan orang Kristen yang dewasa. Nah, bagi pandangan ini, bahwa ini masih kanak-kanak, duniawi, belum dewasa, nanti pasal 8 baru Kristen yang dewasa. Jadi pandangan ini mengatakan, ini adalah orang Kristen yang cuma percaya Yesus sebagai juru selamat, belum percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau kita mempelajari kitab Roma,
Paulus tidak membedakan orang Kristen demikian. 2 tahap. Jadi tahap pertama, menerima Yesus juru selamat saja. Lalu tahap kedua, baru menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, tidak ada pandangan begitu. Ya, jadi pandangan yang kedua ini juga tidak kuat. Yang ketiga, ini adalah pandangan katanya orang di sini, aku di sini adalah orang yang sudah insyaf, sadar bahwa dia orang berdosa. Nah, saudara, pandangan ini dikemukakan oleh juga penafsir yang terkenal. Misalnya Martin Lloyd-Jones, ya. Kemudian juga Frederick Goddard. Dia menafsirkan bahwa ini adalah orang yang dibawa keinsyafan. Jadi dia baru sadar bahwa dia orang berdosa, tetapi dia belum dilahirkan kembali. Nah, ini pandangannya, ya. Nah, ini juga menimbulkan problem. Kenapa? Karena kita melihat Roma pasal 7 bagian awal bentuk past tense, yang sekarang ini bentuk present. Nah, jadi tidak bisa menjawab itu kan, tidak tepat. Kalau dibilang ini cuma insaf, belum lahir baru. Tapi kenyataannya ini orang yang sudah kenal Tuhan. Gitu. Jadi kita melihat bahwa 3 pandangan itu kelihatan tidak kuat. Nah, yang pandangan yang benar, perspektif reform, jadi Martin Luther, John Calvin, kaum Puritan, ya biasanya penafsir kaum dari teologi reform beranggapan ini adalah pergumulan seorang Kristen yang sudah percaya Yesus, yang sudah dilahirbarukan, termasuk pergumulan Rasul Paulus sekalipun dia sudah menjadi rasul. Ini pergumulan dia. Dan ini adalah pergumulan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, memang Paulus menyebut ada tubuh maut, ya. Masih diikat oleh dosa, masih ada tabiat dosa, tapi dia juga menyebut orang Kristen sudah dibangkitkan dalam Kristus. Itu dalam Roma pasal 6, ya. Mati dan bangkit bersama Kristus. Lalu kita melihat lagi di dalam ajaran Roma pasal 7, pasal 8, bahwa tanda orang Kristen bukanlah dia, oh dulu masih kanak-kanak, pasal 7 itu masih belum masih kanak-kanak, duniawi, nanti bisa tahap berikutnya yaitu Roma pasal 8. Wah, menjadi tahap yang suci, yang naik tingkat. Tidak. Ini adalah pergumulan seumur hidup. Nah, ini yang dikatakan dalam Roma pasal 6, 7 dan 8 sebetulnya. Ini satu paket. Bahwa orang Kristen yang dewasa itu bukanlah dia dari tingkat yang bawah menjadi tinggi. Bukan. Orang Kristen yang sejati justru dia sadar. Dia sedang masuk dalam proses sanctification. Yaitu pengudusan. Sudah ditebus, sudah diampuni dosanya. Tapi masih ada tabiat dosa. Masih ada prinsip dosa di mana orang Kristen itu bergumul. Sehingga esensi kekristenan yang dewasa itu bukan dewasa mencapai tingkat tertentu, tapi esensinya itu adalah kita orang Kristen itu adalah menyadari ketidakberdayaan kita melawan dosa. Ketidakmampuan kita menyenangkan hati Allah. Ingat ini ya, yang pemungut cukai bertobat. Ya Tuhan, menjauhlah dari aku ini orang berdosa. Nah itu orang percaya. Lalu Tuhan katakan pada orang kaya itu apa? Tidak ada yang baik. Yang baik itu apa? Cuma Tuhan yang baik. Manusia itu nggak ada yang baik. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang apa? Yang menyadari dia itu tidak layak, tidak mampu melawan dosa. Karena itu orang Kristen yang benar, yaitu dia bergantung kepada Tuhan. Dia merendahkan diri pada Tuhan. Dia terbuka dibimbing oleh Tuhan. Itu namanya Kristen. Jadi Kristen itu bukan, wih aku ini sudah ciamik loh, sudah hebat. Bukan. Ya, justru orang Kristen, aku ini tidak ada apa-apanya ini. Ya, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kecuali Tuhan beserta dengan aku. Nah itu Kristen. Ya, nah saudara sekalian, kemudian kita masuk bagian kedua. Jadi sebagai kesimpulan sebetulnya Roma 7 ayat 13 sampai ayat 25 ini, bahwa intinya itu adalah
kita tidak dapat stop untuk tidak jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa itu dalam sepanjang hidup di dunia ini berhenti untuk tidak menaati dosa. Tidak bisa. Dan sebaliknya, kita juga tahu yang baik, mau melakukan yang baik, dan sering kita tidak mampu melakukan itu. Karena apa? Ada prinsip dosa. Nah, apakah berarti orang Kristen tidak berjuang lagi? Berarti orang Kristen, oh ada prinsip dosa kok, ya sudah, aku tidak salah. Tidak. Paulus tetap mengatakan, dia bertanggung jawab. Dia yang jatuh. Dia yang melakukan dosa. Jadi ini adalah ayat 13 ayat 25 yang Paulus mengatakan bahwa seumur hidup kita terus dalam pergumulan melawan dosa yang ada dalam diri kita. Esensinya separuh ayat ini, paragraf ini berbicara bahwa kita tidak bisa atau tidak bisa berhenti hal-hal yang kita tidak setujui. Ini kesimpulan dari seorang penafsir yang namanya Leon Morris. Dia katakan tidak bisa berhenti untuk tidak berbuat dosa karena ada prinsip dosa yang terus mendorong, mengajak kita. Dan yang kedua, bagian kedua dia katakan, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kita tahu itu baik. Tidak bisa kita sempurna melakukan itu. Jadi terhadap yang dosa itu tidak bisa berhenti. Yang baik kita juga tidak bisa sempurna melakukannya. Nah karena itu apa? Kita perlu merendahkan diri. Terbuka untuk dibimbing Roh Kudus. Dituntun oleh firman. Setiap hari dalam kehidupan kita. Nah itu adalah esensi yang disampaikan di dalam nats ini sebenarnya. Nah sekarang kita masuk bagian yang ketiga yang saya sampaikan. Orang beriman itu tidak akan menang dengan kekuatannya sendiri. Itu yang diuraikan Paulus dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kita tidak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, ratapan pertama, teriakan Paulus yang pertama, ya. Ayat 14 sampai ayat 17. Coba kita lihat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi konteks pasal 7, Paulus tahu Taurat itu baik, hukum Tuhan baik, tapi hukum itu justru menunjukkan saya ini jelek, saya ini orang berdosa, ya. Nah, kemudian ayat 14 dia katakan, tetapi aku bersifat daging. Jadi dia mengatakan masih ada itu tabiat keberdosaan di dalam dirinya, ya. Jadi orang percaya itu dia tidak diikat terus-menerus oleh daging, tetapi daging itu keinginan berdosa itu tetap ada dalam dirinya. Bisa enggak nangkep ya? Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus sudah diampuni dari dosa. Sudah diampuni secara praktis. Secara legal hukum juga sudah dibenarkan. Tetapi orang yang sudah percaya itu tetap ada tabiat dosa di dalam diri kita. Tabiat dosa itu tidak membuat kita terus-menerus suka dan melakukan dosa. Tetapi tabiat dosa itu ada di dalam diri kita. Itu yang menjadi pergumulan kita. Ya. Nah, lalu dikatakan terjual di bawah kuasa dosa. Dia memakai di sini tentang pasar budak. Di bawah kendali dosa. Nah, inilah yang membuat mengapa orang Kristen tidak bisa selalu menang terhadap dosa. Dan orang Kristen tidak bisa selalu sukses melakukan kebaikan. Ini ratapan Paulus yang pertama, itu ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ayat 16 dia ulang lagi. Taurat indah, ya. Maksudnya itu indah secara moral, kemuliaan hukumnya. Tapi ayat 17 dia katakan dosa yang ada di dalam aku. Jadi dosa, kecenderungan berdosa itu dipersonifikasikan
seperti penghuni liar, penghuni yang tidak sah, ya. Dia ada di dalam diri Paulus. Jadi kita melihat sudah ditebus orang Kristen, sudah diampuni dosanya, sudah diampuni, sudah dibenarkan di hadapan Allah, sudah dibenarkan. Tapi tabiat dosa itu, kebiasaan berdosa itu masih ada di dalam dirinya. Itu yang menjadi pergumulannya. Lalu kita melihat ratapan keluhan Paulus yang kedua, itu ayat 18 sampai 20. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat ayat 18 sampai 20, dia menekankan itu, dia tahu yang baik, tapi tidak mampu melakukan yang baik. Ayat sebelumnya, dia tahu ada yang jahat itu dia tidak bisa berhenti melakukan. Yang baik dia tidak bisa melakukannya. Nah, itu intinya. Lalu dalam ayat 18 dia katakan, di dalam aku, ya, di dalam aku. Jadi aku di sini, orang Kristen itu adalah aku yang sudah ditebus, aku yang sudah mau menuju menyerupai Kristus, tapi aku juga dikatakan apa? Di dalam dagingku, ayat 18. Sebab aku tahu, di dalam aku sebagai manusia yang di dalam keberdosaan, di dalam kejatuhan, di dalam keturunan Adam, ya, dia tetap masih ada tabiat dosa di dalamnya. Lalu di dalam ayat 19 kita melihat, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat aku perbuat. Nah, kita melihat lagi semacam pengulangan, dia ingin berbuat baik, tidak bisa. Justru yang jahat dia perbuat. Kemudian ayat 20, pengulangan dari ayat 17. Ya, sama lagi diulang. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, siapa yang mendorong dia? Bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi kita melihat lagi di sini, ya. Jadi ayat 13 sampai ayat 20 itu, yang dosa tetap bisa orang Kristen jatuh. Yang baik tidak bisa sempurna dilakukan. Itu kelemahannya. Lalu keluhan Paulus yang ketiga, itu ayat 21 sampai 23. Dia mengatakan lagi, kehadiran kejahatan yang terus-menerus dalam kehidupan orang percaya itu terus-menerus bertempur mau mengendalikan kehidupannya. Kecenderungan itu terus untuk apa? Untuk mau merebut pikirannya, niat hatinya, kata-katanya, perbuatannya. Ini terus berjuang untuk menguasai dirinya. Di dalam ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi kita melihat di sini ada tabiat baru, tabiat kelahiran baru. Dia ingin melakukan hukum Allah. Tapi dalam ayat 23, apalagi dia katakan, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain. Jadi prinsip yang lain. Berjuang melawan hukum akal budiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi di satu sisi, sifat kelahiran kembali itu, tabiat baru itu, sudah punya kecenderungan untuk suka pada Tuhan. Suka pada hukum Tuhan. Tetapi di dalam tubuh atau diri kita ini masih ada tabiat atau kecenderungan untuk berdosa itu. Ini yang menjadi konflik di dalam kehidupan Kristen. Orang belum lahir baru tidak punya pergumulan ini. Karena apa? Yang ada itu belum lahir baru. Kecenderungan berbuat dosa. Tidak ada kesadaran untuk takut Tuhan, untuk cinta Taurat. Orang lahir baru sudah diampuni, sudah diberi kedudukan benar di hadapan Tuhan. Sudah ada kehadiran Roh Kudus, maka ada kepekaan rohani. Tetapi masih ada tabiat dosa di dalamnya. Maka orang Kristen menghadapi ketegangan di dalam kehidupan sehari-hari selama di dunia. Mau taat Tuhan, tapi ada juga godaan untuk berbuat dosa. Mau menyenangkan hati Tuhan, tapi juga masih jatuh dalam dosa. Jadi orang Kristen tidak dikuasai lagi, tidak terus-menerus untuk berdosa. Tetapi orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Saudara lihat ya, ini juga bahasa dari
surat Yohanes. Tidak lagi diikat oleh dosa, tidak lagi terus-menerus, tapi tetap bisa jatuh dalam dosa. Beda ya. Tidak menyukai dosa, bisa jatuh dalam dosa. Beda dengan orang yang belum lahir baru, menikmati dosa dan diikat oleh dosa. Itu beda kekristenan. Maka Rasul Yohanes mengatakan apa? Kamu tidak bisa berdosa. Artinya apa? Orang Kristen memang sudah punya tabiat baru. Tidak memungkinkan dia suka dan tinggal lagi dalam dosa. Tidak bisa. Tetapi tidak suka dan tidak bisa nikmati dosa lagi. Bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Bisa nangkep saudara sekalian ya. Memang ini pengajaran yang agak ribet, agak dalam. Tapi itu yang diajarkan Alkitab. Jadi kita sudah ditebus, diampuni dosanya, diberi kedudukan baru, ada kehadiran Roh Kudus, ada tabiat baru, ada kecintaan pada Tuhan, pada firman-Nya, tetapi masih ada tabiat berdosa itu di dalam diri kita. Ini menimbulkan ketegangan. Nah, saudara, sebagai hal-hal praktis, itu bagaimana terjadi? Saudara, kita melihat, ya, contohnya itu bangsa Israel. Sudah ditebus, sudah dicintai oleh Tuhan, sudah dibebaskan. Berkali-kali Tuhan nasihati, bandel. Berkali-kali dinasihati, masih menyembah berhala. Ya, masih menggerutu. Tuhan binasakan ribuan di padang gurun. Sudah selesai, muncul generasi baru. Ya, generasi baru diharapkan menjadi baru. Kita lihat zaman hakim-hakim, setelah Musa tidak ada, setelah Yosua tidak ada, melakukan yang sama lagi kan? Itu muncul lagi. Kita lihat setelah masa hakim-hakim, masa kerajaan. Tuhan karuniakan kerajaan, raja yang hebat, terkenal, masih menyembah berhala. Jadi kita lihat, ini kehidupan satu bangsa, satu umat Tuhan. Itu masih perlu diproses begitu berat, begitu susah. Karena tabiat dosa itu bisa menurun dari generasi ke generasi. Karena itu kita memerlukan apa, saudara? Kerendahan hati, takut Tuhan, terbuka, mau dipimpin Tuhan. Saya memberi contoh yang lain lagi, saudara. Dalam kehidupan bergereja, sama. Makin hari makin saya menyadari, gereja Tuhan sering itu bukan firman dan Tuhan yang prioritas. Tapi yang utama itu apa? Sifat dosa yang disebut Roma pasal 7. Dan kebudayaan berdosa yang dominan. Saudara, dalam sinode kita, dan ini saya pernah sampaikan itu di dalam khotbah saya di gereja kami. Kita mesti hati-hati. Sinode kita lahir tuh dari perpecahan, saudara. Ya, konflik. Nah, mungkin generasi pertama menganggap itu enteng, gak masalah. Tapi tanpa sadar, saudara, itu dosa itu, tabiat dosa itu dibawa terus. Akhirnya apa? Diistilahkan dengan apa? Itu otonom. Ya, otonom. Otonom itu artinya apa? Memerintah diri sendiri. Kalau bahasa asingnya mungkin sakarepit dewe. Akhirnya apa? Muncul sifat begitu. Iya kan? Oh, kami mau sendiri. Gereja yang ini juga mau sendiri. Kami masukkan ajaran baru. Kamu jangan urus kami. Sinode juga tidak boleh urus kami. Apa yang kami mau. Saudara, itu sifat dosa. Tidak punya kesukaan terhadap Taurat, terhadap firman. Akhirnya juga terbawa-bawa budaya itu, saudara sekalian. Terbawa-bawa akhirnya apa? Muncul dalam kehidupan bersinode, muncul dalam kehidupan bergereja, ya. Mulai dari jemaat, pengurus, majelis, dan mungkin hamba Tuhan juga mau otonom. Teologi saya ya eksklusif, spesifik. Tidak mau yang reform, tidak mau yang tunduk Alkitab. Saudara, hati-hati kita dengan hal ini. Ya. Nah, jadi kecenderungan ini akan diwariskan terus. Begitu juga saudara sekalian, warisan kita dalam bergereja.
Karena dulu gereja mulai dari kaum awam. Lalu dibutuhkan hamba Tuhan, maka hamba Tuhan dibayar. Tanpa kita sadar, bisa tabiat dosa ini menular. Hamba Tuhan itu pegawai. Dibayar. Kamu nggak usah ribut, nggak usah banyak mulut, ya. Bosnya apa? Ini bosnya ini kami, ya. Mungkin majelis, mungkin orang-orang tertentu. Saudara sekalian, saya semakin hari semakin harus belak-belakan berkhotbah apa adanya. Nah, saudara, hati-hati kita dengan tabiat dosa begitu. Padahal ajaran Alkitab yang memimpin umat Tuhan itu, baik Israel maupun Perjanjian Baru, itu kepenatuaan. Ya, ada penatua yang bersifat plural. Penatua tunduk pada otoritas firman. Sehingga penatua menuntun jemaat tunduk pada otoritas firman. Jadi bukan siapa yang kaya, siapa yang hebat, siapa yang berkuasa, akhirnya dari sana main trik-trik politik segala macam. Tidak heran akhirnya apa? Perpecahan dalam gereja. Nah, saudara, ini juga yang kita harus hati-hati, implikasi dari ajaran ini, saudara, dalam kehidupan kita, keluarga demi keluarga. Ya, kita mesti mewaspadai ini. Jangan biarkan keluarga kita itu menyimpan dosa, mungkin dosa berhala. Papa, mama, engkong, emak percaya berhala-berhala mistik. Nanti cucunya, anaknya sudah Kristen juga percaya mistik. Mistik macam-macam. Oh, hari ini hari sial, ini hari baik. Kalau melahirkan itu juga diatur, ya, bagaimana. Lalu juga kematian juga diatur. Bagaimana tutup peti, bagaimana penguburannya. Lalu setelah itu juga bagaimana 100 hari, 1000 hari, ya. Saudara, mistik yang diyakini oleh orang tua Kristen itu akan dia tularkan pada anak. Itu menjadi dosa, ya, termasuk dosa yang dimaksud oleh Paulus di sini. Mau yang baik, yang jahat yang muncul. Orang tua kalau memberikan contoh-contoh, bicara sarkas, maki-maki, ya, menganiaya anak, nanti anak cucu juga niru. Akan keturunannya juga akan dimaki-maki, ya, di binatang-binatang, lalu juga dianiaya. Sering kita melihat hal itu, saudara. Nah, jadi kita mesti mewaspadai. Dosa itu bercokol, masih bercokol dia. Maka kita yang percaya pada Tuhan, mari kita itu rendah hati. Ya Tuhan, saya ini orang berdosa, keruan berdosa. Kita ini adalah latar belakang Gentile, saudara sekalian. Banyak warisan kebudayaan berdosa, warisan bergereja yang berdosa yang kita wariskan. Maka kita harus mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku manusia celaka. Itu yang disebut Paulus di dalam ayat 24. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Gak ada lagi. Maka orang yang percaya itu, dia bisa menang cuma melalui Kristus. Inilah garis besar terakhir. Ya, ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak berdaya untuk melawan dosa. Tidak berdaya untuk mau menyukakan hati Allah. Tapi yang bisa, yang memampukan kita siapa? Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah, kemurahan dari Allah sendiri. Ya, bagaimana dia memberi kita kemenangan, saudara sekalian. Dia memberi kita kemenangan, itu adalah kemenangan di mana dia membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita baru merayakan Jumat Agung. Kita yang harusnya dihukum ke dalam neraka, terpisah selama-lamanya. Yesus menanggung itu. Lalu bagaimana kita diberi kemenangan juga? Pembebasan dari kuasa dosa. Kalau dulu kita dicengkram oleh dosa, tapi kelahiran baru memunculkan apa? Satu tabiat baru. Memunculkan apa? Satu tendensi yang baru. Memunculkan apa? Kehadiran Allah Roh Kudus. Jadi penguasaan kuasa dosa itu tidak bersifat mutlak dalam hidup kita. Walaupun tabiat dosa itu masih tetap ada dalam diri kita. Kemenangan itu kemenangan yang bagaimana? Pembebasan dari kehadiran dosa yang total di masa yang akan datang. Waktu Yesus datang kembali.
Sekarang kita mengalami secara rohani kematian kebangkitan bersama Kristus. Tapi satu hari nanti kita betul-betul dibebaskan dari tabiat dosa. Yaitu kapan, saudara? Waktu kematian menjemput kita. Kalau orang sudah mati, nggak bisa berdosa lagi kan. Sekarang orang banyak takut corona. Ya, kita juga ya mesti hati-hati. Bukan tidak takut, kita mesti bijaksana. Ya. Nah, tapi saudara, kematian itu pasti menjemput. Kalau bukan corona, ya mungkin jantung, mungkin darah tinggi, ya mungkin penyakit kencing manis, mungkin juga karena usia tua. Pasti mati kok, tidak bisa. Nah, ini janji Tuhan, kemenangan itu. Waktu kematian menjemput kita. Selesai perjuangan di dunia. Kemenangan kita yang final, kapan? Yesus datang kembali, kita dibangkitkan. Nah, karena itu saudara, saya simpulkan, mari kita sebagai orang percaya, kita terus menyadari, Tuhan saya lemah, saya tidak mampu. Dan sebaliknya kita bergantung pada Tuhan, supaya Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil saat hening, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.